قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, para jamaah sekalian, di kesempatan siang ini kita akan kembali mengkaji perihal adab-adab penuntut ilmu yang kami susun dalam buku kami dengan judul Mahasantri. Terakhir kita bahas sampai berapa halaman? Kemarin kiat pelajari bahasa Arab. Setelah itu ya, kiat mempelajari agama. Sudah. Sampai poin ke apa ini? Sekarang keempat. Iya. Sebelum pelajari ilmu dari sumbernya, saya ingin bahas dulu beberapa kisah ulama dalam buku ini. Ini ulama yang ada saat ini, orang-orang dari kalangan umum yang akhirnya menjadi ulama besar. Lihat di halaman 155. Ilmuwan yang menjadi ulama. Ilmuwan yang menjadi ulama. Di sini ada kurang lebih 6 nama. Sekaligus kita akan kenal ulama-ulama yang saat ini masih hidup dan bagaimana keahlian mereka di bidangnya masing-masing dan bagaimana asal cerita mereka di awalnya. Baru nanti saya lanjutkan tentang kiat mempelajari ilmu agama tadi. Ini biar sekadar motivasi saja. Yang pertama, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Bisa dibaca. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim asalnya dari Mesir. Di antara ulama yang dahulunya adalah seorang muhandis atau engineer. Beliau meninggalkan profesinya tersebut dan beralih menimba ilmu syar'i. Beliau sudah sangat ma'ruf dengan kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Sahih Fikih Sunnah yang diterbitkan oleh Al-Maktabah atau Fikiyah. Di antara guru beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi dan Syekh Abu Malik di antara muridnya yang senior. Pengaruh guru beliau sangat kuat sekali, yang hal ini bisa kita saksikan pada buku beliau Sahih Fikih As-Sunnah. Syekh Abu Malik juga pernah belajar dari ulama-ulama di Kuwait dan ulama Saudi Arabia. Beliau banyak mempelajari ilmu hadis dan fikih dan saat ini sering menyalurkan ilmu fikih dan usul fikih. Lihat, yang pertama namanya Syekh Abu Malik. Dia dari Mesir. Dulunya seorang engineer. Bahasa Arab engineer itu muhandis. Ya, bahasa engineer itu muhandis. Buku beliau yang terkenal di Indonesia juga sering dikaji. Ini mengkaji kitab perbandingan madhab dan beliau membawakan pendapat-pendapat yang roji, yang kuat berdasarkan dalil-dalil. Nanti bisa cari di pasaran, nama buku beliau Sahih Fikih Sunnah. Nama ini seolah-olah itu mirip dengan buku Fikih Sunnah Said Sabiq, namun beda.
Sehingga saya pernah dengar satu cerita kalau judul buku beliau ini diprotes oleh keluarga Syekh Said Sabiq dikarenakan seolah-olah ingin meluruskan buku fikih sunnahnya Said Sabiq. Padahal ini berbeda. Saya fikih sunnah sendiri, fikih sunnah sendiri. Nah, dia dulu seorang engineer. Lantas dia tinggalkan profesinya ini, beralih mempelajari agama. Dia berguru pada seorang ulama di Mesir juga, Syekh Mustafa Al-Adawi. Nanti ada cerita Syekh Mustafa sendiri. Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi dia kaji di situ ilmu. Kalau melihat dari tulisan-tulisannya, dia banyak konsen dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, juga termasuk ilmu usul. Ada lagi buku khusus tentang wanita, nanti ibu bisa cari buku karya beliau, Fikih Sunnah Lin Nisa. Tebal. Di edisi terjemahan cuma 1 jilid saja. Fikih Sunnah Lin Nisa. Namun kalau mau mengkaji buku-buku beliau ini, ya perlu dipahami ini kitab agak advance karena langsung membahas pendapat-pendapat A, B, C, D, sebutkan masing-masing dalilnya. Terus beliau bantah yang lemah-lemah, beliau kuatkan yang beliau anggap paling kuat. Jadi kalau tidak punya background untuk ini, kadang sulit untuk memahami. Di awal saya belajar fikih, dulu ketika mengkaji tentang perbedaan madhab, saya banyak kaji dari buku beliau. Karena memang ketika baca buku beliau memang orang akan dapat pemahaman untuk masalah fikih itu luas sekali. Terus di antara karya beliau. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Sahih Fikih As-Sunnah dan Fikih Sunnah Li An-Nisa. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nanti cari buku Sahih Fikih Sunnah, dan untuk yang muslimah Fikih Sunnah Lin Nisa. Saya punya kajian ini juga sudah ada di YouTube, Fikih Sunnah Lin Nisa ada. Khusus untuk kajian muslimah, saya pernah mengkaji ini. Terus kitab lain. Kitab lain yang beliau susun ialah kitab Fi Ahkam Al-Jum'ah, kitab Fi Akhto An-Nisa, kitab Ta'zim Qadar As-Salah, dan Ta'liq ala Syarah Al-Baikuniyah. Syarah Al-Baikuniyah. Al-Baikuniyah. Baik. Terus belum begitu banyak biografi tentang beliau. Namun bahasan beliau adalah Sahih Fikih As-Sunnah seringkali jadi rujukan dalam membahas fikih. Karena ketika beliau menyebutkan perselisihan pendapat dalam sesuatu masalah disertai dalil masing-masing, lalu beliau kuatkan dengan ilmu usul manakah pendapat yang rajih atau yang lebih kuat. Baik. Sekarang ulama yang kedua, Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, beliau adalah seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau memiliki pendidikan sampai di strata S1, Bachelor Management Industry. Nah, dia manajemen industri. Kalau ini masuk jurusan teknik, itu namanya teknik industri. Ya. Ini S1 manajemen industri. Terus beliau adalah kelahiran 30 Zulhijjah 1380 Hijriah, sekitar 59 tahun saat ini. Beliau menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah atas di kota Riyadh, KSA. Kemudian beliau pindah ke Zohran untuk menyelesaikan studi di bangku kuliah atau universitas. Zohran itu yang ada perusahaan besar Saudi Arabia, Aramco, perusahaan minyak. Itu daerah sekitar Zohran, Dammam yang ada perusahaan tadi. Terus beliau telah belajar dari banyak ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Bas itu kasih rekomendasi ke beliau untuk mengajar. Ya, karena dia berguru langsung kepada Syekh bin Bas yang kasih rekomendasi langsung. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan banyak mengkaji dengan baca pada Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok masih hidup, dia seorang buta. Terus juga beliau membetulkan qiraah Quran pada Syekh Syahid Ali Abdullah, ulama. Jadi, dia juga membetulkan bacaan Al-Qur'annya kepada gurunya Syekh Syahid Ali Abdullah. Jadi ada banyak guru di sini. Ulama-ulama besar zaman ini dia berguru padanya.
Terus ulama lain. Ulama lain yang beliau ambil faedah adalah Syekh Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Gunaiman, Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil, dan Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud. Taib, yang saya ketahui masih hidup Syekh Salih bin Fauzan bin Abdul Fauzan dan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Gunaiman. Kalau yang lainnya saya belum tahu masih hidup atau tidak. Terus namun ulama yang banyak beliau ambil faedah adalah Syekh Abdullah Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Terus mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Ya, di masa silam sebelum ini yang ada mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sebelumnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Terus beliau punya hubungan yang erat dengan Syekh Ibnu Baz hingga 15 tahun lamanya. Syekh Ibnu Baz lah yang mendorong Syekh Al-Munajjid untuk mengajar ilmu syar'i hingga ia berada di markas dakwah dan pembimbingan di kota Dammam atau di sebelah timur Saudi Arabia. Karena sebab Syekh Ibnu Baz lah beliau menjadi imam, khotib dan pengisi kajian Islam. Nah, menjadi imam, khotib dan pengisi kajian Islam. Kalau di Saudi Arabia untuk jadi imam maupun khotib itu karena penunjukan. Kalau di Indonesia itu DKM cari siapa yang mau ngisi. Kadang nggak kompeten dalam hal itu tetap ngisi juga. Ya. Kalau di Saudi imam itu dipilih, khotib dipilih langsung oleh negara. Ibaratnya itu jadi PNS-nya di sana. Berarti negara yang gaji langsung. Sampai muazinnya juga. Ya, muazinnya juga. Nggak mungkin muazin itu pas jam azan ada di mall gitu main-main, itu nggak mungkin. Azan ya sudah, dia mau waktunya aja standby di situ. Kalau memang nggak standby, dia cari siapa yang nanti cadangan untuk dia gantikan dia sementara mungkin dia mau liburan atau ada urusan keluarga gitu, ada yang ganti. Nah, terus beliau saat ini menjadi imam dan khotib di Masjid Jami Umar bin Abdul Aziz di daerah Khobar, dekat dengan kota Dammam. Nah, di daerah Khobar, dekat dengan kota Dammam. Di Masjid Jami Umar bin Abdul Aziz. Kalau di sana nama masjid itu biasanya pakai nama orang. Ya, kalau Indonesia itu nama masjidnya apa? Biasa kalau nggak Asmaul Husna pakai nama masjid Mujahidin, apalagi macam-macam lah. Kadang nama yang wakaf gitu. Ya, kalau di sana pakai nama para sahabat, nama orang-orang soleh yang dulu ada. Terus beliau punya berbagai kajian ilmiah seperti kajian tafsir Ibnu Katsir, syarah Sahih Al-Bukhari, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarah Sunan Tirmizi, syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, syarah Umdatul Ahkam, dan syarah kitab Manhajus Salikin. Beliau pun menulis berbagai buku seperti Kunu ala Khair Awanan, Arbaun Nasiha, terus Arbaun Nasiha li Islahil Buyut. Ini tentang masalah rumah tangga. Terus sababan li al khusyuk, sebab-sebab untuk khusyuk. Terus al asalib an-nabawiyah fi al ilaj al akhta. Ini tentang masalah pengobatan. Terus sab'una masalah fi as-siyam. 70 masalah tentang puasa. Sebenarnya karya beliau nggak hanya sebatas ini. Setahu saya hampir setiap pekan itu ada buku baru yang beliau keluarkan. Ada buku online gitu, jadi cuma desain online saja. Ada saya biasa lihat di Telegramnya, itu ada saja buku baru yang keluar. Saking produktifnya, karena memang tulisannya banyak sekali. Terus dan masih banyak yang lainnya. Terus sampai saat ini beliau aktif menulis di internet sejak tahun 1996. Nah, 1996 itu sudah nulis. Di website Tanya Jawab Islam, Al-Islam Soal Wal Jawab. Atau nanti cari islamco.com. Itu sudah ada dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Prancis, lengkap. Berbagai bahasa itu sudah diterjemahkan fatwa beliau. Terus web ini tidak hanya berbahasa Arab namun menyediakan layanan bahasa lainnya seperti Inggris, Urdu, dan bahasa Indonesia. Beliau juga pembina website www.islam.ws dan memiliki website pribadi www.almunajid.com. Baik, ulama yang saat ini paling maju dalam masalah IT beliau ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid.
Ada kajian beliau di Instagram, ada di YouTube juga, ada lagi di Telegram, ada lagi di mana-mana. Dan dia ikut perkembangan zaman lagi. Kalau di Instagram biasanya berapa menit video? 10 menit gimana? 1 menit kurang kan? Nah, dia buat video 1 menit. Ya, nanti ada di Instastory berapa? 15 detik. Nah, dia buat lagi 15 detik lagi. Ya. Dia pakai IGTV juga bisa, namun yang kalau suruh 1 menit dia buat 1 menit. Ya, saking ikuti perkembangan zaman gitu. Di YouTube juga sama, videonya banyak. Ya. Mau sajian tulisannya tadi lengkap. Kalau saya seringkali kalau bahas apapun itu kalau mau merujuk, cari dulu di website beliau. Nggak cari di mana-mana, cari beliau aja, cari di website beliau aja, karena terpercaya. Setiap kali tulisan tutup dengan referensi. Ini referensinya. Sehingga kita bisa lacak lagi, ini di kitab mana ini aslinya. Dapat. Memang betul-betul ilmiah. Setiap tulisan kayak gitu. Ini bukan tulisan kaleng-kaleng ini. Ya. Setiap kali tulisan referensi. Setiap kalimat itu. Ini diambil dari kitab ini, diambil dari kitab ini, diambil dari kitab ini. Kayaknya kalau sudah merujuk ke ke tulisan beliau di website, itu sudah seperti baca berbagai ribu kitab itu. Saking banyaknya referensinya. Kan tinggal kita main copy paste saja. Ini copy paste masukin di Maktabah Syamilah, kemudian cari, oh ini referensinya di sini. Oh cari kitab asli. Oh dapat ini, oh ternyata beliau ambil dari sini. Sudah lengkap. Jadi yang ikuti perkembangan zaman saat ini, ini Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Ya, tadi bisa lihat di websitenya islamco.com. Nanti lihat dalam versi berbagai macam bahasa. Terjemahan di dalam bahasa Indonesia pun sudah banyak. Jadi fatwa-fatwa yang dulu dalam bahasa Arab sudah banyak terjemahkan. Jadi kalau search di Google juga nanti akan merujuk kepada website beliau. Terus ulama yang ketiga Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama asal Mesir ini adalah di antara ulama yang dulunya seorang ilmuwan. Tadi ya guru dari Syekh Abu Malik ya yang pertama ya. Terus ulama kelahiran 1945 ini pernah menyelesaikan kuliah di Teknik Mesin Strata S1 S1 pada tahun 1977. Nah, 1945 lahirnya. Berarti berapa usia sekarang ini? Ini hari kemerdekaan, tahun kemerdekaan dia lahir ini. Ya. Ini saya berapa? 70-an ya? 70-an tahun. Terus beliau juga telah Beliau juga telah menghafalkan Al-Quran. Nah, jurusan teknik hafal Al-Quran. Terus. Dan beliau di antara ulama-ulama yang mengambil faedah dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman. Di Yaman, dia ambil ilmu dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil pakar hadis. Jadi dia keilmuan hadisnya dapat dari Syekh Mukbil. Jadi kalau dengar guru ini pakar apa itu harus tahu. Oh Syekh Ibnu Bas ini pakar ini. Oh Syekh Utsaimin ini pakar ini gitu. Kalau Syekh Mukbil tadi pakar hadis. Ya, hampir sebidang dengan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Lalu selama 4 tahun. Selama 4 tahun dari tahun 1400 sampai 1404 Hijriah, beliau hafizahullah belajar pada Syekh Mukbil. Banyak sekali faedah ilmu yang didapat selama rentan waktu tersebut. Nah, terus setelah melalui rihlah di Yaman, beliau kembali ke Mesir. Di sana beliau mendirikan masjid kecil dan mulai mengajar di halaqah. Beliau pertama kali mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab tafsir juga fikih. Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi ini bidang apapun itu dia punya tulisan. Tanya bidang fikih punya. Jami ahkam linisa, kumpulan hukum-hukum seputar wanita berjilid-jilid. Mau tanya tentang hadis, dia punya kajian juga lengkap tentang hadis banyak. Kitab tafsir dia mentahqiq, memberi komentar pada tafsir Ibnu Katsir. Ya, untuk berbagai macam bidang dia dikuasai. Lalu beberapa murid dari dalam maupun luar Mesir akhirnya menghadiri majelis beliau. Sehingga ketika telah banyak murid yang menghadiri majelis, beliau mendirikan masjid besar ditambah dengan maktabah atau perpustakaan besar. Nah, keadaannya saat ini beliau dilarang mengisi pengajian di Mesir. Cuma dibolehkan kajian live. Jadi kalau orang mau hadiri kajian dia cuma kajian live dari rumah, ya kemudian ditonton.
Adapun di masjid tidak diizinkan lagi. Kalau seandainya dia ngaji di masjid, mungkin masjid sudah nggak muat lagi. Saking luar biasa itu. Ya, dari manapun itu pada belajar. Saya dengar info ini terakhir ketika ketemu salah satu yang belajar kepada beliau, ya dia katakan seperti itu. Jadi banyak yang mengambil faedah ilmu dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Terus beliau punya beberapa karya dalam bentuk buku. Beliau menulisnya dalam berbagai bidang. Ada fikih, hadis, mustalah hadis dan tafsir. Di antara karya beliau dalam bidang tafsir Quran yang dinamakan At-Tasyil wa At-Ta'wil. Beliau menjelaskan tafsir dalam kitab tersebut dengan sederhana dalam bentuk tanya jawab yang saat ini sudah lengkap 30 juz. Nah, sekarang sudah lengkap 30 juz. Saya sengaja beli kitab beliau ini 30 juz lengkap. Situ model tafsirnya adalah tanya jawab, soal jawab. Kitab ini tafsir ini, ayat ini tafsirnya apa, jawabannya ini. Ya, tafsir ini apa, ini jawabannya ini. Oh, ini masalah tafsir ini kok bertentangan dengan ayat ini, itu masalahnya apa? Dia jawab. Dia buat seperti soal jawab. Di At-Tasyil li Ta'wili Tanzil. Ini kurang tepat penamaannya waktu saya tulis. At-Tasyil li Ta'wili Tanzil. Terus ada lagi dalam bidang fikih beliau memiliki kitab dibaca, saya baca. Al-Jami' li Ahkamin Nisa dalam 5 jilid. Kemudian Al-Jami' Al-Am fi Al-Fiqhi wal Ahkam. Ya, hadikumullah subhanahu. Dalam hadis beliau punya kitab As-Sahih Al-Musnad min Ahadits wal Fitan wa Asyratus Sa'ah. Nah, beliau punya dalam bidang hadis itu punya kumpulan hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini cuma 1 jilid saja. Terus ada As-Sahih Al-Musnad min Askar Al-Yawm wal Lailah. 1 buku juga 1 jilid berisi pembahasan zikir. Zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir ba'da tidur dan seterusnya. Terus As-Sahih Al-Musnad fi Fadail As-Sahabah. Hadis tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan As-Sahih Al-Musnad min Al-Hadis Al-Qudsiyah. Khusus buku yang berisi hadis Qudsi. Dalam ilmu mustalah beliau punya kitab Al-As'ilah wa Ajwiba fi ilmi mustalah al-hadis. Dan masih banyak karya lainnya ditambah dengan kitab-kitab kecil dan juga beberapa kitab tahqiq. Kitab tahqiq itu jadi ini ada kitab ulama kemudian diberikan komentar-komentar. Jadi bukan kitab beliau nulis langsung, namun cuma memberikan catatan kaki saja. Itu yang ketiga. Tadi Syekh Mustafa asalnya dari apa jurusannya? Apa tadi? Teknik mesin. Tadi Syekh Abu Malik apa tadi? Cuma teknik saja ya. Teknik kimia. Terus Syekh Muhammad Shalal Munajid teknik industri. Ini belum ada teknik kimia nih, sebentar lagi. Terus Syekh Amru bin Abdul Mun'im Al-Salim. Syekh Amru bin Abdul Mun'im Al-Salim. Nah. Syekh Amru bin Abdul Mun'im bin Abdul Ali Al-Salim adalah seorang ulama kelahiran Mesir. Beliau adalah ulama yang dahulunya lulusan ilmu komputer dan akhirnya tumbuh menjadi seorang ahli hadis saat ini, serta punya karya buku-buku menarik, terutama dalam ilmu hadis dan mustalah hadis. Sebenarnya awal cerita dia bisa jadi ulama besar, nantinya akan disebutkan di sini. Dia cuma jadi programmer, buat program untuk seorang ulama yang itu lagi nyusun kitab hadis. Akhirnya dia pelajari sambil buat program, sambil dia kaji tadi hadis tersebut. Ya, sambil dia kaji hadis tersebut. Coba lihat ceritanya di bawah. Tahun 1967 beliau lahir dan tahun 1974 beliau tiba di Kuwait bersama orang tuanya yang kala itu menjadi pengajar di sana. Setiap jenjang pendidikan beliau diselesaikan di Kuwait hingga perguruan tinggi. Pada tahun 1988 beliau lulus dari Universitas Kuwait dari jurusan ilmu komputer. Setelah itu beliau kerja di Departemen Listrik dan Air di Kuwait. Apa ini? Departemen Listrik dan Air. PLN dan PDAM-nya berarti. Nah, jadi satu. Terus selama dalam masa kerja itu beliau berhubungan dengan Syekh Abdullah Al-Judai dalam rangka menyusun suatu program komputer yang berisi Kutubut Tis'ah. Nah, Kutubut Tis'ah berarti 9 kitab hadis. Ya, dia buat program untuk 9 kitab hadis ini. Lalu dari penyusunan program, malah beliau dapat mengambil banyak ilmu dari Syekh Al-Judai.
Syekh Amru tidak belajar matan tertentu dalam mustalah hadis pada Syekh Judai. Namun selama menjalankan proyek tersebutlah beliau akhirnya mendapatkan banyak faedah. Nah, dia dapat banyak faedah gara-gara buat program untuk 9 kitab hadis. Akhirnya belajar di situ terus. Lalu di Kuwait. Di Kuwait Syekh Amru menikah dan memiliki anak pertama. Setelah itu terjadi perang Irak yang membuatnya kembali ke negerinya, Mesir, pada tahun 1990. Di Mesir beliau melanjutkan proyeknya terdahulu. Setelah 6 bulan di Mesir, akhirnya beliau mulai menyusun karya tulis. Saat ini beliau memiliki 4 anak yang semuanya laki-laki, yaitu Abdurrahman, Abdullah, Abdussalam, dan Abdul Aziz. Nah, semua Abdul berarti ini. Abdul ditambah dengan Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdullah, Abdussalam, Abdul Aziz. Terus pada tahun 98? Pada tahun 1998, Syekh Amru membuka Maktabah Adiyah untuk penyebaran buku-buku karya beliau. Beliau mengurus maktabah tersebut. Karya-karya beliau seputar ilmu fikih, ilmu mustalah hadis, takhrij hadis, berisi penjelasan status sahih atau doifnya hadis. Karya beliau ada yang besar dan kecil, yang memberikan banyak manfaat tanpa diragukan lagi. Nah, ini lihat di antara karya beliau, Taisir Ulum Al-Hadis fi Al-Mubtadi'in. Ini tentang pengenalan ilmu hadis kepada para pemula. Lalu ada al-jam'u baina al-muwaqazah wa al-iktira fi mustalah al-hadis wa ulumihi. Ini tentang ilmu mustalah hadis. Terus al-adab syar'iyyah li an-nisa fi ziyaratil maqabir, khusus untuk membahas ziarah kubur wanita. Lalu hadam al-manara liman sahhaha hadis at-tawassul wa ziyarah. Ini tentang masalah tawasul dan ziarah. Terus al-jami fi ahkami at-talaq wa fiqhu min adillati, tentang masalah talak. Dan masih banyak yang lainnya. Terus sebagian karya beliau juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang keempat. Berarti ahli IT ya, ilmu komputer. Terus yang kelima sekarang, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam, atau biasa disingkat Syekh Muhammad Al-Muqaddam. Kalau yang kelima ini seorang dokter. Dibaca. Ini adalah seorang dokter yang sudah masyhur sebagai ulama besar di Iskandaria dan Mesir, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam. Nama kunyah beliau adalah Abul Faraj. Beliau lahir di Iskandaria pada bulan Zulqa'dah pada 1371 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1952. Beliau dahulu mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Iskandaria di tahun 70-an. Di kampus itulah beliau pertama kali bertemu dengan Syekh Ahmad Farid. Syekh Al-Muqaddam bersama dengan Syekh Ahmad Farid nulis risalah sederhana tentang Islam dan disebarkan pada mahasiswa di kampus tersebut. Sejak kuliah berarti beliau sudah semangat untuk berdakwah. Pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah sarjana S1 kedokteran di Universitas Iskandaria, diploma ilmu kesehatan mental psikiatris di pasca sarjana ilmu kesehatan di Universitas Iskandaria, dan pasca sarjana di ilmu penyakit neurologis dan psikiatris. Beliau walau punya latar belakang kuliah umum, beliau juga mengambil ijazah pada kuliah syariah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, lihat. Jadi Universitas Al-Azhar itu masih menerima orang yang kuliah di kuliah umum, kuliah bareng. Jadi double degree. Jadi kuliah di Al-Azhar, kemudian kuliah juga di tadi Iskandaria. Jadi dia punya 2 gelar di sini. Ada kuliah umum punya, kemudian ada gelar ya di Universitas Al-Azhar. Terkenal, ma'ruf. Ya. Sudah kalau di sana itu belajarnya saking muridnya itu banyak. Kalau belajar itu absensi itu nggak penting. Yang penting ikut ujian akhir. Absensi itu nggak penting, yang penting ikut ujian akhir. Kamu nggak masuk nggak apa-apa. Saat ini ada di Indonesia, yang penting nanti ujian akhir tahu jadwalnya gitu, datang. Soalnya apa, di sana terbatas ruangan. Seandainya untuk satu pelajaran itu mau dibuka kelas, itu 1000 orang yang hadir. Jadi kalau mau kuliah itu, ruangan kuliahnya seperti stadion gitu. Jadi orang keliling nanti, yang murid-muridnya keliling, kayak di stadion. Jadi memang universitas luar biasa ini, dan konsentrasinya macam-macam di situ. Ada kalau fikih nanti sesuaikan dengan mazhab juga.
Kalau Indonesia nanti suruh pilih fikih Syafi'i. Jadi dia konsen pelajari fikih Syafi'i terus. Kalau dia dari Saudi berarti Hambali, berarti fikih Hambali terus. Nanti kalau dari sekitar India sana Hanafi, berarti dia Hanafi terus. Pelajari sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ya. Jadi yang keadaan di sana di Universitas Al-Azhar seperti itu. Terus di antara guru beliau dalam ilmu Al-Qur'an. Di antara guru beliau dalam ilmu Al-Qur'an yaitu Syekh Muhammad Abdul Hamid Abdullah, Syekh Farid An-Nu'man dan Syekh Usamah Abdul Wahab. Beliau juga mendapatkan ijazah ilmu dari Syekh Al-Muhaddis Abu Muhammad Badiuddin Syarh Ar-Rasyidi As-Sana'di Al-Muhammadi, Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadu Asy-Syinkiti dan Syekh Abdullah bin Sholih bin Muhammad Al-Ubaid. Ada juga guru-guru beliau dari ulama Ansar As-Sunnah Al-Muhammadiyah yaitu Syekh Muhammad Sahnun, Syekh Syahin Kasyaf Abu Ra'as, Syekh Abdul Aziz bin Rashid An-Najdi, Syekh Abdul Aziz Al-Barmawi, Syekh Muhammad Fatih Muhammad Mahmud, Syekh Muhammad Fathi Mahmud, Syekh Muhammad Ali Abdurrahim, Profesor Ukasyah Abduh, Profesor Dr. Muhammad Syauqi, Profesor Al-Bukhari Abduh. Begitu pula ada guru beliau dari ulama Al-Azhar yaitu Syekh Ismail Hamdi, Syekh Mahmud Id, Syekh Ahmad Al-Mahlawi, Syekh Syed Ash-Shawi dan Syekh Subhi Al-Kasyab. Samping itu ada beberapa murabbi beliau yang lainnya, juga ada ulama-ulama yang beliau pernah menghadiri majelisnya. Nah, sekarang lihat karya-karya beliau. Tamamul Minnah bi Ar-Rad ala Ada'i As-Sunnah. Ini untuk pembelaan terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW terhadap musuh-musuhnya. An-Nasihah fi al-Azkar wa al-Ad'iyah as-Sahihah. Ini tentang masalah zikir dan doa. Ulu al-Himmah. Ulu al-Himmah di sini tentang motivasi untuk belajar agama. Jadi dijelaskan kisah-kisah ulama di situ. Di antara kisah-kisah ulama saya ambil dari buku ini, Ulul Himmah. Terus hurma ahli al-ilmi. Fikih Asyrah Asya'ah, yaitu tentang fikih tanda-tanda hari kiamat. Ya, fikih tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini ada buku khusus. Terus Al-Mahdi, ada juga tentang al-adab ad-dha'i. Ada juga bid'ah taqsim ad-din ila qashr wal lubab, yaitu tentang masalah bid'ah. Terus al-lihya limadza? Al-lihya limadza? Jenggot kenapa takut? Nah, itu bahasa bebasnya. Why? Al-hijab limadza? Pakai jilbab kenapa takut? Nah, itu maksudnya. Limadza nusolli? Kenapa kita sholat? Hawaituna au al-hawiyah? Terus ada al-hayya khalaq al-islam, mukhtasar an-nasiyah fi al-azkar wal ad'iyah as-sahihah, al-ijhaz ala at-tilfas. Ini tentang hukum nonton televisi. Terus askar wa adab as-sabah wal al-masah. Ini tentang zikir pagi petang. Kemudian audatul hijab. Terus askar as-salah wa ma haulaha. Kemudian at-tazkira bi ad'iyah al-hajj wal umrah. Ini tentang buku haji dan umrah. Terus sahih tahdzir wa sarkha nadhir baina yaday Ramadan. Ini tentang Ramadan. Kemudian udu ila khairil haji, kembali kepada jalan Nabi yang lurus. Kemudian hawar ma'a majlatil hijrah, dan yang terakhir al-ad'iyah al-Quran wa sunnah as-sahihah. Nah, ini salah satu contoh ulama besar saat ini yang meraih doktor dalam bidang kedokteran dan tak ketinggalan juga mempelajari ilmu syariah. Terus yang keenam, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari Al-Misri. Ulama lainnya yang jadi ulama besar di abad ini yang dulunya memiliki basic kuliah umum S1 bahasa Spanyol. Nah, ini bahasa Spanyol malahan. Yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari Al-Misri. Beliau dikenal bersama sebagai ulama pakar hadis terkemuka saat ini sepeninggal Syekh Al-Albani. Nama asli beliau adalah Hijazi bin Muhammad bin Yusuf bin Syarif. Orang tuanya menamainya Hijaz setelah pulangnya haji dari Hijaz. Maksudnya Saudi Arabia saat ini. Jadi Hijaz itu Saudi Arabia, ada pembagian wilayah di situ, penyebutan. Kalau Hijaz itu sekitar Mekah ke selatan dikit. Terus ada Najd, ya.
Ada macam-macam lagi, di utara lagi ada penamaannya. Ya, terus awalnya beliau memiliki nama kunyah Abu Al-Fadl, sama seperti nama kunyah dari Ibnu Hajar. Lalu beliau banyak mempelajari kitab Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ia pun suka akan kunyahnya. Nama kunyah tersebut juga adalah nama kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hingga saat ini beliau terkenal dengan nama Abu Ishaq Al-Huwaini. Nah, karena dia lihat, dia sering baca bukunya Asy-Syatibi, nama kunyahnya Abu Ishaq, maka dia pakai nama Abu Ishaq. Terus beliau menisbahkan diri pada nama Al-Atsari karena beliau menyibukkan diri dengan atsar atau ilmu hadis. Beliau mengikuti ulama hadis dalam hal akidah dan manhaj. Beliau sudah ma'ruf disebut dengan Al-Atsari. Demikian di awal karya tulis beliau tercantum penyebutan itu. Namun beliau meninggalkan gelar tersebut dalam penyebutan nama demi meringkas dan juga khawatir disangka terlalu berbangga diri atau menyucikan diri. Akan tetapi jika maksud menyebut Al-Atsari cuma pengabaran semata maka tidaklah masalah. Beliau lahir pada hari Ahad pada bulan Zulqa'dah pada tahun 1375 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juni 1956. Beliau lahir di daerah yang bernama Huwain. Maka disebut Al-Huwaini. Lalu Syekh Al-Huwaini tumbuh di keluarga yang soleh dan keluarga yang dimuliakan yang memiliki fitrah yang selamat. Orang tuanya sangat cinta pada agamanya dan sangat mengagukan syariat Islam. Ayahnya menikahi 3 wanita dan memiliki 8 anak laki-laki dan 7 perempuan. Syekh Abu Ishaq adalah anak dari istri ayahnya yang ketiga. Jenjang beliau dalam menuntut ilmu: 1. Pendidikan madrasah ibtidaiyah di Wazariyah, 2. Pendidikan idadiyah al-qadimah, 3. Pendidikan as-sanawiyah di madrasah Asy-Syahid Abdul Mun'im Riyadh, 4. Kuliah di Jami'ah Ain Syams, Fakultas Adab, jurusan bahasa Spanyol di Mesir. Ini nomor 1 sampai nomor 6 ini semua orang Mesir ini ya. Nah, kecuali nomor 2 orang Saudi. Lalu 5. Diutus ke Spanyol karena kecerdasannya saat di bangku kuliah, namun beliau hanya bertahan 2 bulan di sana karena banyak terjadi pertentangan yang menyelisihi agamanya. Nah, malah nggak kuat di Spanyol, pingin pulang. Nah, terus Syekh Al-Huwaini ini mulai mempelajari hadis ketika awalnya ia memiliki qiraah yang bagus yang ia peroleh dari Syekh Abdul Hayy Zayan. Sebelumnya beliau mengambil kuliah syariat namun hanya sebentar, dilanjutkan dengan mengambil kuliah hadis. Sejak itulah beliau mulai menebarkan sunnah di lingkungannya yang notabene terpengaruh ajaran sufi. Akhirnya beliau sendiri dituduh membawa ajaran baru. Petualangan beliau dalam mempelajari hadis berlanjut hingga bertemu dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kisah beliau dengan Syekh Al-Albani dimulai dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi min At-Takbir ila At-Taslim dan kitab karya Syekh Al-Albani lainnya. Nah, dia berguru berarti pada Syekh Al-Albani dari pembahasan buku Sifat Salat Nabi. Ya, buku ini sudah ada di tengah-tengah kita. Terus di antara guru Syekh Abu Ishaq adalah Syekh Abdul Hamid Kashk dan Syekh Muhammad Jamil Ghazi, Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq, Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Halwu, Syekh Ahmad Mukir, Syekh Said Sabik yang terkenal dengan fikih sunnahnya. Walaupun dalam beberapa masalah Syekh Abu Ishaq menyelisih guru-gurunya, namun Syekh Abu Ishaq tetap menaruh hormat kepada mereka. Terus di bawahnya lagi, begitu pula Syekh Al-Albani adalah di antara guru beliau. Bahkan ada pujian khusus yang disematkan oleh Syekh Al-Albani kepada Syekh Abu Ishaq ketika Syekh Abu Ishaq mendoifkan hadis sedangkan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Syekh Al-Albani berkata, Syekh Abu Ishaq sangat mumpuni sekali dalam ilmu hadis dan paham akan perawi-perawi dalam sanad. Ia bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Semoga Allah membalas amalannya. Tetapi moga ia bisa mengikuti penjelasanku bahwa hadis yang dimaksud sebenarnya sahih berdasarkan 3 jalur periwayatan, agar tidak dipahami bahwa hadis tersebut dhaif secara mutlak dilihat dari sisi sanad dan matan. Nah, lihat, Syekh Al-Albani malah memuji Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, muridnya. Padahal terjadi pertentangan antara guru dan muridnya, yang guru ini mensahihkan, yang muridnya itu mendoifkan. Mungkin kalau kita zaman ini tuh dasar murid kurang ajar ini, masa sudah saya sahihkan kok kamu malah doifkan. Syekh Al-Albani santai aja. Muridnya doifkan, gurunya kan mensahihkan kan.
muridnya yang doif kan, dia biasa aja, fine-fine aja, malah dia bilang ya mudah-mudahan yang murid saya ini Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini mau rujuk kembali pada pendapatnya. Terus pujian lainnya pada Syekh Abu Ishaq, Syekh Al-Albani berkata, sahalaka malam yasiha li ghairika. ada hadis yang sahih bagimu namun selainmu tidak menganggapnya sahih. Nah, ada juga hadis sahih yang dianggap oleh Syekh Abu Ishaq, yang lainnya itu tidak menganggapnya sahih. Terus di antara ulama besar, Di antara ulama besar yang pernah beliau ambil ilmu dalam muhadarahnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Qa'ud, Syekh Abdullah bin Jibrin. Kalau yang terakhir ini sudah meninggal dunia. Terus karya-karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini begitu banyak, terutama dalam ilmu hadis dalam hal tahqiq dan takhrij hadis. Ada yang sudah dicetak dan ada yang belum. Ada yang sudah dicetak dan ada yang belum. Itu 6 ulama yang tadi dari kalangan apa? Umum. Tadi yang pertama Syekh Abu Malik. Apa jurusan apa tadi? Engineer. Enggak dijelaskan tadi apa. Beralih kepada buku Shahih Fiqh Sunnah yang dia miliki. Terus yang kedua Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Awalnya apa? Teknik industri. Beralih menjadi muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Terus Syekh Mustafa Al-Adawi teknik mesin. Berarti jurusan teknik ini luar biasa ya. Pada tobat semuanya yang teknik-teknik gitu. Ya, teknik mesin, kemudian jadi pakar hadis, pakar tafsir, ya, dan ilmu bidang yang lainnya. Terus Syekh Amru bin Abdul Mu'in Salim tadi apa? Apa tadi? IT tadi ya, ilmu komputer. Kemudian berkembang menjadi seorang yang pakar hadis. Nomor 5 Dr. Syekh Muhammad Al-Muqaddam. Ya, terus yang terakhir Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini jurusan bahasa Spanyol. Kemudian beralih menjadi seorang ulama ahli hadis. Nah, sekarang kita balik ke halaman 107. Kiat mempelajari agama. Kemarin 1 membersihkan sebelum mengisi, 2 niat ikhlas dalam belajar, 3 terus semangat dalam belajar. Sekarang 4 pelajari ilmu dari sumbernya. Dibaca. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada ilmu di luar dari 2 sumber tadi, namun bukan sesuatu darurat jika tidak dipelajari. Ta'zim al-Ilmi halaman 46. Nah, Ta'zim al-Ilmi ini kitab yang membahas adab-adab mempelajari agama. Mungkin kalau ini sudah selesai, ada kajian khusus tentang Ta'zimul Ilmi. Nah, itu tentang khusus membahas adab-adab. Ya, apalagi kalau lihat keadaan saat ini di kalangan penuntut ilmu, adab itu kurang. Ya, kalau mau tahu adab-adab yang persis bagus, nah ini dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi. Kitab luar biasa. Saya punya sanad tentang kitab ini juga waktu belajar di Madinah. Terus jadi seluruh ilmu dalam agama kita ini kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya. Maka berpegang teguhlah. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Az-Zukhruf 43. Nah, apakah ada selain Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan pada Rasul? Nah, tentu tidak ada. Terus Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah atau ambillah ilmu dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Man aradal ilma falyuwarisil Quran fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Siapa yang ingin ilmu, wariskanlah dari ilmu Al-Quran. Ambil dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Kemudian Masruq berkata, kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad SAW mengenai sesuatu melainkan dengan Al-Quran sudah menjawabnya. Nah, tanya dengan Al-Quran saja sudah bisa menjawabnya. Terus, namun ilmu pada Al-Quran tentu saja mesti dipahami, barulah bermanfaat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud,
Sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melebihi lehernya atau tulang selangkanya. Al-Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati. Berarti Al-Quran itu mesti dipahami, bukan sekadar dibaca. Lalu yang kelima, adab lagi kiat untuk ilmu agama, tetap ikuti ulama. Jadi jangan kira sudah mempelajari Al-Quran dan hadis lepas gitu saja, tidak dipandu ulama, tidak dipandu seorang guru, itu nggak mungkin. Dan nanti dalam pembahasan ini kita akan lihat bolehkah kita itu bermadzhab ataukah tidak. Nah sekarang lihat pembahasannya. 5. Tetap ikuti ulama. Ingat, ketika kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berarti kita meninggalkan perkataan para ulama atau meninggalkan pendapat mazhab. Bahkan boleh kita mengikuti pendapat ulama selama tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ulama lebih paham daripada kita ketika membaca Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau membahas hadis, hadis itu tidak bisa cukup dibaca satu hadis saja. Kita buka Bukhari Muslim, namun ada faktor lain mesti dipahami lagi. Hadis ini dipahami lagi dengan hadis-hadis yang lainnya yang mungkin tidak ada dalam Bukhari Muslim. Yang tahu kayak begini ya ulama. Maka kalau dianggap selama ini kita pahami Al-Quran dan hadis yang tepat, Al-Quran dipahami, hadis juga dipahami dengan pemahaman para ulama. Jadi ulama nggak boleh ditinggalkan. Jangan katakan, wah dia juga laki-laki, saya juga laki-laki, saya juga bisa paham, dia juga bisa paham. Iya, kamu siapa? Dia punya ilmu yang lebih karena dia kuasai ilmu usul, dia bahasa Arabnya bagus, dia memahaminya juga lurus gitu. Jadi tidak cukup untuk memahami Al-Quran dan hadis saja, namun ditambahkan lagi mesti dengan pemahaman yang benar. Nanti ulama nanti yang beri petunjuk di situ. Nah, terus Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang mencintai para ulama boleh baginya mengikuti pendapatnya selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin atau orang yang baik. Bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya. Nah, berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak mesti meninggalkan para ulama. Nah, namun ketika kita mau mengikuti ulama di sini berarti kita harus tahu ada rambu-rambunya. Kita bahas rambu ketika bermadzhab. Bermazhab itu boleh asalkan kita mau mengikuti rambu-rambu berikut ini. Nah, sekarang kita cari tahu tentang rambu-rambu dalam bermazhab. Rambu pertama, harus diyakini bahwa bermazhab bukan dijadikan standar kawan dan musuh yang akhirnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang tepat, yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma atau konsensus para ulama kaum muslimin. Menyelisihi ketiga hal tadi berarti dijadikan standar untuk baro atau berlepas diri. Nah, rambu pertama, diyakini bahwa bermazhab itu bukan dijadikan standar kawan dan musuh. Kalau dia tidak masuk mazhab ini berarti musuh saya. Kalau dia itu masuk mazhab ini berarti itu kawan saya. Bukan seperti itu. Standarnya jadikan kawan dan musuh cuma pada dalil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambu kedua, tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu, lantas tidak boleh mengikuti imam lainnya. Mengikuti satu imam inilah sebagai standar kebenaran, tidak pada lainnya. Nah, tidak boleh mengakui demikian. Kalau diyakini hanya satu imam yang diikuti, nggak boleh ikuti imam yang lainnya, salah. Terus Ibnu Taimiyah berkata, yang bisa kita katakan pada orang awam, hendaklah ia taklid atau ikut saja pendapat dari satu orang, tanpa kita tentukan harus ikut Zaid atau Amr. Sedangkan jika kita katakan wajib bagi orang awam untuk taklid pada si A atau si B dengan menunjuk orang tertentu lalu dilarang ikuti yang lainnya. Seperti itu bukanlah prinsip orang muslim yang sebenarnya. Nah, lihat, kalau penjelasan Ibnu Taimiyah disebutkan kalau orang awam taklid boleh. Gimana kalau nggak taklid? Dia mau ibadah gimana? Dia ngikut pendapat yang didengar dari ustadz manapun, dia ikuti, ini saya ikuti ini dia ikuti lagi, ini dia ikuti lagi. Boleh, karena orang awam.
Namun kalau disuruh wajib ikut si A, kan sudah tunjuk orang ini. Kalau ikut si B nggak boleh. Kalau ini sudah tunjuk orang, oh nggak boleh. Yang ada cuma kalimatnya tadi, masih boleh taklid. Ya, taklid pada orang. Dia disebabkan masih orang awam. Namun kalau sudah dipastikan si A ini yang jadi standar benar, oh nggak boleh. Nah, dia dimaksudkan rambu kedua tadi. Terus rambu ketiga, imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Sedangkan yang mutlak ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan semuanya itu diikuti. Kalau ada yang keliru ya ditinggalkan. Makanya ulama-ulama yang pelajari mazhab kadang menyelisih mazhabnya. Ulama-ulama yang mempelajari mazhab itu kadang menyelisih apa? Mazhabnya. Ya, jadi nggak monoton dengan itu terus, enggak. Imam Nawawi Syafi'i. Namun Imam Nawawi dalam beberapa pendapat menyelisihi pendapat Syafi'i. Imam Al-Muzani, wah itu murid seniornya Imam Syafi'i. Yang mandikan jenazah Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i syaratkan kalau sholat Jumat itu 40 orang harus hadir. Namun Imam Al-Muzani cuma syaratkan boleh 3. Ya, itu boleh 3. Nyelisih itu. Boleh jadi Imam Al-Muzani dapat dalil yang lebih kuat yang dia tidak setuju kepada Imam Syafi'i. Jadi bukan wah pokoknya pendapat Imam Syafi'i itu yang paling ini, wah pokoknya ada yang menyelisih ini salah. Oh enggak. Imam Al-Muzani enggak kayak gitu. Beda ya. Ini kalau ini ulama ini sikapnya kayak gini. Kalau orang belakangan beda. Kalau kita itu wah pokoknya kiai saya saja yang benar, itu kiaimu salah itu. Kalau ini Imam Al-Muzani dekat langsung dengan Imam Syafi'i. Masih sadar dia. Imam Nawawi juga demikian. Dalam beberapa pendapat dia menyelisih itu pendapat Syafi'iyah, dia menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Itu nggak ada masalah. Dia tahu rambu ini. Karena yang mutlak diikuti Allah dan Rasulnya, bukan pendapat imamnya. Pendapat imam ini cuma membantu saja. Namun kalau ada dalil yang lebih kuat, dia ikuti pendapat Allah dan Rasulnya. Terus rambu keempat, menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang. Sebagaimana yang dialami para pengikut mazhab yang diantaranya: 1. Fanatik buta dan ingin berpecah belah. Nah, fanatik buta ingin berpecah belah, jadi berkotak-kotak. Sampai kalau zaman dulu itu, kalau ini kejadiannya di Masjidil Haram nih. Kalau ada Imam Syafi'i, ya ada yang mazhab Syafi'i jadi imam, yang Hambali Maliki nggak mau di belakang. Nanti tunggu yang ini selesai dulu, baru kemudian mereka dirikan sholat lagi, baru sesuai dengan mazhabnya. Fanatik banget itu. Ya. Kalau kita di masjid masih kayak begini, wah, sama saja kembali ke masa dulu lagi. Ini sudah fanatik berlebihan ini. Terus yang kedua, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena yang diagungkan adalah perkataan imam mazhab. Nah, dia tinggalkan Al-Quran, As-Sunnah. Pokoknya ini perkataan imam mazhab ini yang lebih benar. Nah, itu salah juga. Terus yang ketiga, membela mazhab secara overdosis, bahkan sampai menggunakan hadis-hadis doif agar orang lain mengikuti mazhabnya. Nah, dia pakai hadis-hadis doif. Siapa yang tidak masuk mazhab ini, maka dia kena ini, kena ini, kena ini. Siapa yang ikut mazhab ini, maka dia dapat keutamaan kayak gini, kayak gini. Padahal Rasul nggak pernah sampaikan. Karena kan Imam Syafi'i belakangan dari Rasul, Imam Malik kan belakangan dari Rasul, Imam Ahmad belakangan dari Rasul, Imam Abu Hanifah juga belakangan dari Rasul. Kok dari dulu-dulu Rasul sudah sebut siapa yang ikuti Imam Syafi'i maka dia dapat keutamaan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Namun yang fanatik mazhab buat hadis-hadis doif kayak gitu. Ya, buat hadis-hadis doif kayak gitu, coba lihat. Terus yang keempat, mendudukan imam mazhab sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, seakan-akan posisinya itu sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah. Ini namanya pelanggaran-pelanggaran dalam bermadhab.
Terus kita lihat Ibnu Taimiyah mengatakan amma wujubu tiba'il qaili fi kulli ma yaqulu min ghairi dzikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bisahihin bal hadhil martabatu hiya martabatur rasuli allati la taslu illa lahu. Baca. Adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi Rasul semata, yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti ini. Nah, lihat. Jadi kalau angkat kedudukan ulama, kiai, ustadz sampai derajat Rasul, nah itu sudah bentuk berlebihan yang tidak dibolehkan. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Baca artinya Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, lihat. Terus bermazhab dan ikut ulama itu boleh asalkan. Nah, ini. 1. Dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk belajar, bukan tujuan. 2. Untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar. Nah, untuk orang awam baiknya dengan metode kayak gini, belajar dengan cara menguasai mazhab tertentu dulu. Ya, itu paling enak. Kalau dijadikan sarana untuk belajar itu makin mempermudah sekali. Karena dalam mazhab itu mudah kalimatnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i katakan semua yang keluar dari dua jalan itu dihukumi najis kecuali mani. Apa tadi kalimatnya? Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan dihukumi najis kecuali mani. Berarti mani hukumnya apa? Suci. Apa yang najis kalau gitu? Pipis. Apa yang najis? BAB. 1. Ayo. 1 apa? Kencing. Najis. 2. Kotoran manusia. 3. Madhi. 4. Wadi. 5. Darah. Haid. 6. Darah nifas. 7. Darah istihadah. Angin, kan tadi cairan tadi kita bahas. Angin kalau kentut najis itu, wow, satu masjid najis semuanya itu. Apa? Ya bapak-bapak. Apa ibu-ibu? Keputihan najis enggak? Bingung lagi. Coba lihat kaidahnya tadi apa? Segala sesuatu cairan yang keluar dari dua jalan dihukumi najis kecuali mani. Berarti keputihan najis enggak? Nah, sudah dapat jawaban tuh. Itu enggak usah belajar banyak-banyak. Sudah bisa menjawab itu tadi. Ya. Kalau pelajari langsung, kamu pelajari dalil belum tentu temukan jawaban tadi. Kalau pelajari mazhab sudah temukan. Mazhab itu sudah ringkas kalimatnya. Masalah-masalah bisa dipecahkan ketika itu. Beda kalau orang gak kuasai mazhab, bingung aja. Apa dalilnya ya? Masalah dalil belakangan dulu, kita pakai kaidah dulu. Baru nanti cari dalilnya itu. Kalau bermazhab kayak gitu. Berarti kemudian tadi kesimpulannya apa? Najis. Terus bisa sholat atau tidak? Bapak-bapak ini nggak nyambung kalau saya ngomong keputihan nih. Sholat atau tidak ibu-ibu? Keputihan sholat nggak? Nah itu tadi keputihan najis. Cuci dulu. Kalau keluar tengah sholat gimana? Apa? Bingung woy. Dicuci cuma tahu apa tuh bapak-bapak ini? Gimana sholatnya? Sholat nggak? Sholat. Terus cara sholatnya gimana? Bersihkan dulu terus. Bersihkan dulu. Kalau tengah sholat keluar lagi?
batalin lagi, wudhu lagi, terus keluar lagi gitu. Bu, yang ringkas gitu loh. Gimana? Gak pernah ngalami sih, jadi sulit juga saya itu tadi jelaskan. Gimana? Hah? Dalam mazhab Syafi'i juga sudah dijelaskan kalau yang seperti ini disikapi seperti wanita istihadah, lakukan dua hal. Pertama, berwudu setiap kali sholat. Masuk sholat 5 waktu ya, berwudu. Yang kedua, tidak boleh ada jeda yang lama antara wudu dan sholat karena dikhawatirkan keluar di tengah-tengah tadi. Terus kalau keluar pas di tengah-tengah sholat gimana? Dimaafkan. Itu kalau istihadah. Kalau keputihan sama. Berarti caranya apa? Setiap kali masuk waktu sholat nih asar, walaupun sudah asar ibu nggak tidur, maka asar tetap wudu. Kemudian segera lakukan sholat, nggak boleh tunda lama-lama kecuali nunggu azan iqomah. Nah, itu masih boleh. Selain itu nggak boleh. Dia nunggu setengah jam dulu nongkrong, dulu ngobrol, lo nggak bisa ulangi lagi. Nggak boleh ada jeda lama. Itu nanti berlaku juga untuk orang yang punya penyakit keluar darah terus menerus atau keluar kencing terus menerus. Penyikapannya sama. Itu contoh bermazhab itu. Jadi berpikirnya simple. Ya, berpikirnya itu sederhana sekali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya itu ada kitab-kitab dasar. Ya, nanti pulang ini harus cari kajian ini kayaknya ini ya. Nanti kaji itu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Al-Hadrami. Pembahasan beliau cuma dari pembahasan bersuci sampai apa? Zakat. Puasa, haji tidak beliau bahas. Dilanjutkan oleh penulis yang lainnya. Nah, itu kitab paling sederhana kalau mau dikaji. Kalau mau melihat kajian saya, ada bentuk tulisan di website rumiso.com, ada dalam bentuk video, ada, cari di YouTube. Itu bahas Safinatun Najah. Ya, itu kaidah-kaidah dasar tadi itu. Mudah, pecahkan masalah fikih itu mudah. Dalam beribadah itu nanti mudah. Beda kalau antum pelajari hadis langsung. Kalau pelajari hadis langsung, teksnya perlu dipahami, terus kesimpulan hukumnya butuh pelajari lagi. Terus mesti melihat dalil yang lain lagi. Belajarnya banyak. Sedangkan kalau untuk orang awam, kita butuh praktek langsung, praktis. Maka bermazhab ini sangat menolong sekali untuk orang awam. Yang penting tadi ya, ini cuma jadi wasilah, tidak ada mafsadat di situ. Artinya jangan sampai fanatik buta, tidak boleh jelekkan orang lain. Kalau punya pendapat kayak gini nggak boleh. Ya, cara belajar seperti itu. Terus prinsip taat ulama. Wajib menaati ulama ketika selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan pada ulama bukan berdiri sendiri. Artinya jika tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib ditinggalkan. Terus kita diperintahkan untuk menaati ulama. Namun kalau ada perselisihan, kembali pada Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam ayat, hai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika kita bertentangan pendapat, maka merujuk lagi. Namun kalau pendapat ulama di sini belum jelas dalilnya, karena memang tidak ada dalil di sini untuk menetapkan,
Ya, maka itu nanti dari hasil ijtihad para ulama boleh untuk diikuti. Itu hasil ijtihad. Nah, itu kelima, tetap memperhatikan ulama untuk giat mempelajari ilmu agama. Jadi kesimpulannya masih boleh bermadhab. Terus yang keenam. Nah, meraih ilmu lewat buku dan ulama. Cara meraih ilmu ada dua cara. Satu, mempelajari dari buku terpercaya, yaitu yang ditulis oleh ulama yang telah dikenal ilmu, amanat, selamat akidahnya, dan selamat dari bid'ah dan khurafat. Namun mengambil ilmu secara otodidak akan menimbulkan dua problema. Satu, butuh waktu yang lama. Dua, ilmunya lemah dan bisa ditemukan banyak salahnya karena ia tidak memiliki dasar dan kaidah yang kuat. Lihat, kalau belajar otodidak perlu hati-hati. Waktunya lama, yang kedua pemahamannya lemah. Karena bisa jadi, apalagi kalau itu buku terjemahan, salah dalam memahami karena sebatas pemahaman si penerjemah. Lalu yang kedua, belajar dari ulama atau seorang ustadz yang pakar secara langsung. Cara kedua ini membuat ilmu menancap dengan cepat. Kalau cara pertama dengan belajar otodidak dari buku bisa jadi membuat penuntut ilmu salah jalan. Entah itu karena pemahaman yang jelek, kedangkalan ilmunya, atau sebab lainnya. Sedangkan cara kedua bisa terjadi diskusi antara guru dan murid. Nantinya akan terbuka pemahaman ilmu yang baik serta bisa diraih kesimpulan manakah pendapat terkuat serta pendapat yang lemah. Jika dua cara di atas digabungkan, maka itu lebih sempurna dan lebih baik. Namun tentu saja mempelajari ilmu tersebut tahap demi tahap. Yang penjelasan ini akan diulas pada bahasan selain lainnya. Ya, namun ingat belajarnya itu secara bertahap. Jadi bisa kompromikan, punya buku, punya guru. Namun yang paling penting itu punya gurunya yang tadi. Kalau dari guru dengar langsung, nah dapat ilmu itu, ilmunya lebih mantap. Kalau dari buku ada sisi kelemahan. Namun kalau menggabungkan, buku punya, kemudian ilmu juga punya. Guru juga punya, kemudian buku juga punya. Nah, sekarang kita lihat buku panduan belajar Islam dari dasar. Saya sebutkan langsung di sini. Ini ada buku yang nanti bisa mungkin bapak ibu-ibu koleksi juga. Namun saya sebutkan dalam judul bahasa Arab. Ya, judul bahasa Arab. Nanti yang nomor 1 sampai nomor selanjutnya itu dari tingkatan nomor 1 itu tingkatan terendah. Nomor 2 lebih tinggi, nomor 3 lebih tinggi, nomor 4 lebih tinggi. Contoh lihat kitab masalah tauhid. Kitab masalah tauhid 1, salah satu usul. Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang ini saya sekarang lagi kaji di Masjid An-Nasr. Ya, di Bintaro saya kaji ini salah satu usul. Dari awal yang saya kaji. Saya bahas sengaja kitab ringkasnya. Saya nggak mau bahas yang kitab syarahnya gitu. Kitab ringkasnya dulu. Ya, untuk dipahami dari dasar terlebih dahulu. Terus yang kedua Qawaidul Arba. Syekh Muhammad At-Tamimi juga. Yang ketiga Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi juga. Yang keempat Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad At-Tamimi juga. Kajian pertama ini yang lagi saya kaji, kajian kedua ini saya punya audionya atau videonya, ada bisa lihat di YouTube. Kitab Tauhid ada saya kaji 50 pertemuan. Kitab Tauhid selesai. 60 sekian bab. Kemudian Kasyfus Syubhat, wallahu alam ini audionya termuat atau tidak. Syubhat juga sudah dibahas selesai. Terus kitab akidah. Ada Ushulus Sittah, Syekh Muhammad At-Tamimi. Ada yang kedua Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Yang ketiga Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Yang keempat Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Yang kelima Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keenam Al-Aqidah At-Tahawiyah At-Tahawi Syarah Ibnu Abil Is. Nah, yang keenam ini sudah baru-baru saja saya kaji. Nah, untuk rujukan syarah dari kitab akidah dan kitab tauhid tadi bisa pakai penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh atau Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Terus kitab tafsir. Kitab tafsir bisa dimiliki Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Ini ada versi terjemahannya, bukunya besar.
bisa cari di Gramedia. Ya, Tafsir Jalalain. Sudah ada versi terjemahannya lengkap, cuma 1 jilid saja. Terus Al-Mukhtasar At-Tafsir fi At-Tafsir. Ada lagi Tafsir Juz Amma, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada lagi Tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimur Rahman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada lagi yang kelima Aisar At-Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang keenam Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Terus Tafsir At-Tabari, ini yang super lengkap, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada lagi yang lebih lengkap dari ini, Tafsir Imam As-Suyuti. Lebih lagi sanadnya lebih lengkap. Terus kita fikih merujuk pada fikih mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebut mazhab Syafi'i? Karena ini mazhabnya orang Indonesia. Yang pertama, Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah Ibnu Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Yang kedua, Matan Al-Ghaya wa Takrib atau Matan Abu Syuja. Kitab penjelasannya ada Fathul Qorib, ada At-Tadhib, ada Al-Iqna, ada Kifayatul Akhyar. Kemudian yang ketiga, Al-Fiqhu Al-Manhaji karya Mustafa Al-Bugha. Yang keempat ada Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Yang lebih tinggi lagi Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab li Asy-Syairazi, Imam Nawawi pula. Kemudian ada kitab fikih dari ulama belakangan. Di sini ada backgroundnya mazhab Hambali dan ada mazhab yang lainnya. Manhaj As-Salikin, Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada yang kedua Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Syekh Abdul Aziz Badawi. Terus yang ketiga Fiqh Sunnah Said Sabiq. Yang keempat Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Terus yang super lengkap Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu yang terakhir. Yang kelima Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah. Lalu yang keenam ini super lengkap Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah terbitan Kementerian Agama Kuwait, 45 jilid. Belum terjemahan. Gak ada yang berani. Terus kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau hadis Arba'in Nawawiyah saya bahas di Tanah Kusir ini, di Masjid As-Sakinah. Terus Jami'ul Ulum wal Hikam, ini penjelasan dari hadis Arba'in, namun ditambahkan lengkap jadi 50 hadis. Terus Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya rutin bahas ini setiap Ahad pagi di Darus Sholihin. Bisa ikuti live-nya. Besok pagi insyaallah ada. Terus yang keempat Umdatul Ahkam, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Terus yang kelima Al-Muntaqa Al-Akhbar. Ini kitab milik kakek dari Ibnu Taimiyah. Terus yang keenam Kutubus Sab'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Jami' Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad. Yang keenam ini nggak usah miliki karena terlalu berat. Ya, khusus yang mau spesialis untuk bidang tersebut saja. Terus kitab Sirah Nabawiyah, ada Ar-Rahiqul Maktum, ada Zadul Ma'ad, Rahiqul Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini paling banyak di pasaran. Cari kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian Zadul Ma'ad. Kemudian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah menjelaskan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus. Namun ada lagi Sirah Nabawiyah yang paling bagus, yang ini lebih lengkap daripada Ar-Rahiqul Maktum, ulama belakangan lagi. Fikih Sirah Nabi, Profesor Zaid Ahlu Zaid, Profesor Zaid bin Zaid. Itu lebih bagus. Kalau saya bahas sirah pakai buku Fikih Sirah Nabawiyah tadi. Terus kitab Tazkiyatun Nufus dan Adab, Riyadhus Shalihin. Nanti miliki itu Riyadhus Shalihin, itu harus ada di rumah itu. Ya. Terus ada syarahnya lagi, ada Bahjatun Nazirin. Yang ketiga sini Nuzatul Muttaqin, ada Bahjatun Nazirin, ada syarah Riyadhus Shalihin, ada Kunuz Riyadhus Shalihin terlengkap 22 jilid. Terus ada kitab akhlak, Adabul Mufrad, ada juga syarahnya Adabul Mufrad, ada syarah Sahih Al-Adabul Mufrad, ada Rasul Barad syarah Al-Adabul Mufrad. Itu khusus bahas masalah akhlak. Ada kitab amalan Lataiful Ma'arif, membahas amalan sepanjang tahun dari bulan Muharram, bulan apa sampai bulan Dzulhijjah. Tiap bulan diajarkan amalan tertentu. Ada kitab Al-Askar karya Imam Nawawi. Terus kitab dosa besar Al-Kabair Imam Az-Zahabi.
Terus kitab sejarah para ulama, ada Siyar A'lam An-Nubala. Itu kitab sejarah ulama-ulama semuanya lengkap. Terus kitab bahasa Arab. Nah, ini penting ini, Nahwu dan Shorof. Nanti miliki yang pertama kitab karya Ustadz Aceng Zakaria, Al-Muyassar fi Ilmi An-Nahwi. Beberapa pekan lalu sebenarnya saya mau ketemu beliau ini, mau minta sanad. Nah, karena kayaknya saya harus ke Bandung ini, harus ketemu langsung. Itu dapat sanad Muyassar ini. Karena saya sudah sering setiap kali bahasa Arab bahas Muyassar. Muyassar versi lengkapnya saya bahas 70 video. 70 video lengkap selesai. Ada orang yang usianya 70 tahun ikuti itu secara lengkap. 70 tahun usianya. Dia telepon saya. Pak Ustadz, saya kapan jilid keduanya ada? Ini siapa kok tiba-tiba bilang jilid kedua? Ya. Terus saya, kenapa Pak? Saya sudah hatamkan jilid 1. Ini dengan Bapak siapa di mana? Saya dari Lombok Ustadz. Usia saya 70 tahun, saya sudah pensiun. Saya tiap hari itu dengar video antum terus itu bahas Muyassar itu. 70 tahun bisa, insya Allah bisa ikuti. Tinggal antum aja Pak, kapan mau ikuti? Nanti buka di YouTube ya. Terus Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kalau ini saya punya sanad, saya bisa kasih sanad. Terus yang ketiga Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Punya Ustadz Aunur Rafiq Gufron dari Gresik. Dari Ma'had Al-Furqan Gresik. Terus yang terakhir Mulaqqas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah Fuwan Nikmah. Ini kitab yang lebih advance lagi. Kalau dulu saya sering ngajar ini semuanya. Kalau sekarang saya turun grade, saya ngajar yang Al-Muyassar saja. Biar pahalanya lebih banyak. Karena kalau Al-Muyassar kan muridnya banyak. Pada bodoh-bodoh semua kan. Kalau yang advance tadi kan sedikit, cuma berapa orang aja. Nah, cari yang banyak muridnya. Nah, Muyassar tadi. Namun kalau sekarang saya menyerah kalau ngajar yang tua-tua. Saya ngajar yang SMP SMA saja. Anak kuliah nanti sering debat dengan saya nggak mau. Saya ngajar SMP SMA saja, manut-manut sekali. Apalagi orang Gunung Kidul. Baik, wallahu alam, kita cukupkan untuk bahasannya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Fi soal. Apakah ilmu tasawuf itu sunnah atau tidak Ustadz? Bukan sunnah, bukan tidak sunnah juga, namun jadi ilmu yang masalah. Ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, siapa yang pelajari tasawuf pagi hari, maka di sore hari dia jadi tidak waras. Alias apa? Gila. Gimana hukumnya arisan yang mewajibkan infak untuk isi kas bagi yang mendapatkan arisan? Kasnya untuk apa? Kalau misalnya harusnya dapat 2 juta, setiap peserta dapat potongan, berarti suruh potong, masukin dalam kas ya. Kalau ini berlaku untuk semua peserta, sudah kesepakatan, maka dianggap seperti sukarela saja untuk menyerahkan itu. Allah, saya tidak bisa hukumi itu haram. Apakah boleh membuka jilbab di hadapan menantu? Menantu mahram apa bukan? Menantu mahram muakkad sementara apa mahram muabbad selamanya? Selamanya. Maka boleh membuka jilbab di hadapan menantu. Bagaimana jika sebulan 1 kali ada undangan kajian dari kakak kandung tapi ustadznya belum bermanhaj salaf? Kalau kita datang dengan niat silaturahim, tidak akan terpengaruh oleh apa yang disampaikan ustadznya. Boleh kalau memang niatnya seperti itu kalau dalam keadaan darurat. Adakah dalil membaca surat Al-Muluk sebelum tidur? Ada. Nanti bisa lihat di rumah.com ada pembahasan hadis yang saya ulas di situ. Sholawat kepada Rasul itu agar tidak termasuk bid'ah dibaca saat apa saja. Padahal dianjurkan banyak bersolawat. Banyak sekali tempatnya. Coba lihat di website saya bahas ada serial kapan membaca sholawat. Ada khutbah Jumat saya susun, ada juga serial khusus saya sebutkan situ tempat membaca sholawat. Ada sampai 8 atau 10 serial itu, bisa dilihat masing-masing di situ.
Saya mahasiswa pendidikan ekonomi. Bagaimana saya seperti para syekh-syekh tadi yang berlatar belakang teknik dengan kondisi di Indonesia? Bisa insya Allah. Kalau ini antum masih muda, yang pembuka utama pelajari bahasa Arab. Itu kunci utama itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anda mendengar pada suatu ceramah saat khutbah Jumat bercerita tentang Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Umi Kulsum yang apa ini? Apa? Menginap untuk merayakan Maulid Rasul. Wallahu a'lam. Harus disebutkan ceritanya dong. Ya, harus datangkan dalilnya yang kuat. Jangan cuma cerita-cerita saja. Bagaimana pendapat Ustaz tentang apa ini? Orang terkenal yang berhijrah kemudian dijadikan ustaz atau ustazah. Suruh ngaji dulu. Kalau belum ngaji ya belum boleh. Ya, ngaji dulu dalam ilmu agama dulu. Apakah orang meninggal boleh diazankan? Faktor pendorong ketika di zaman Nabi ada orang meninggal. Faktor penghalang tidak ada ketika itu untuk azankan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Para sahabat juga tidak diketahui riwayat melakukan hal ini. Padahal orang meninggal banyak. Yang tewas ketika perang juga banyak. Maka menunjukkan hal itu tidak ada tuntunan. Orang yang mengidap autisme, apakah secara syariat dihukumi sama dengan orang yang akalnya kurang sehat atau gila? Kalau memang hilang ingatan, maka statusnya sama seperti itu. Ustaz, walau yang prioritas mempelajari ilmu agama, adakah ilmu-ilmu spesifikasi dunia yang wajib kita pelajari? Misal kedokteran atau kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ilmu dunia bisa jadi wajib dan wajibnya wajib kifayah. Kalau diperlukan di tempat itu dan belum ada yang pakar di bidang itu, padahal urgen. Contoh kedokteran. Kedokteran kalau tidak ada suatu tempat, orang kalau mau misalnya ada dokter kandungan, nah ini lebih khusus lagi nih. Ya, ada dokter yang khusus untuk ya suntik misalnya dan seterusnya. Ini cuma keahlian tertentu. Kalau tidak ada rawan sekali. Maka memiliki dokter seperti ini wajibnya wajib kifayah. Sebagian harus memenuhi itu, baru yang lainnya gugur kewajiban. Suami saya masih memakai kartu kredit. Sudah saya ingatkan untuk menutupnya, tapi dia belum mau dengan alasan asal bayarnya tidak terlambat. Gak kena riba. Bagaimana itu Ustaz? Sedangkan kartu kredit itu kan riba. Nasihati baik-baik. Kalau tidak urgen, ya, maka baiknya tidak mengikuti program tersebut. Pertanyaan saya di luar topik. Saya bekerja di sebuah perusahaan seni di mana perusahaan tersebut memproduksi benda-benda seni fungsional. Beberapa bulan ini tempat saya bekerja mengundang seniman residensi. Seniman tersebut kemudian membuka kelas kursus untuk anak-anak membuat mainan dengan tanah keramik. Mainan tersebut banyak sekali bentuk-bentuk mirip makhluk hidup seperti joker, terus beruang, kucing dan lain-lain. Yang saya tahu ada beberapa dalil mengenai seni tersebut, diantaranya dibolehkan asal tidak disembah. Yang saya pahami cuma dibolehkan namun bagian muka tidak ada. Kalau utuh itu terlihat maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan siang ini. Mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah untuk kita semuanya. Dan Allah membimbing kita terus di atas ilmu dan memberi kita taufik untuk terus beramal soleh. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.